Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah spesial Ramadan, Masya Allah. Kalau kita tadi sudah melihat tayangan ya Masya Allah luar biasa mengenai rezeki nih. Tayangannya tadi kita bahas. Jadi hari ini kita membahas tentang rizki nih buat jamaah yang di rumah yang udah menunggu. Kira-kira temanya apa? Temanya adalah menjemput rizki di masa pandemi. Nah ini Masya Allah nih senang banget nih ya. Dan kita kalau ngomongin masalah rezeki di masa pandemi ini pasti semuanya jadi apaan tuh pengen nonton ini Masya Allah mudah-mudahan nih. Buat guru-guru kita nih Alhamdulillah nih ya Ustadz AR nih tadi kita sudah lihat ya tayangannya ya sama-sama ya. Menjelaskan tentang rezeki itu gak cuma uang ya. Bicara masalah rezeki ini ternyata ini Masya Allah. Bicara masalah rezeki ya yang namanya juga kesehatan juga rezeki ya. Pikiran juga kalau misalnya lagi sehat ini juga rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah bagaimana caranya mengubah pikiran bahwa ngejar rezeki itu hanya berupa materi sempit ya seolah-olah ya bukan seputar uang aja melainkan rezeki ini sebenarnya luas dari Allah. Mohon izin penjelasannya silakan. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu ba'du. Guru-guru yang dimuliakan Allah, izin untuk menyampaikan pertama kali. Jadi kalau kita bicara tentang rizki, memang mindset kita tuh selalu ya harta, ya uang, ya duit gitu kan. Padahal banyak sekali kalau kita bedah satu persatu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan atau menganugerahkan rizki kepada kita. Misalkan udara, oksigen. Saya terasa sekali tatkala Babe Allah yarham, ya Babe almarhum, tatkala anfal jam 2:30 dini hari, kemudian oksigen itu habis ya ditabungnya, kami anak-anaknya pergi ke sana kemari. Sampai akhirnya ada satu tulisan, jual oksigen. Abang tuh lempar batu, juduer gitu kan. Maksudnya biar orangnya bangun. Setelah bangun, maaf pak, untuk apa? Kami mau ngisi ini. Oh nanti bukanya jam 7, sekarang deh pak gak apa-apa. Terus apa katanya? Ya bukanya jam 7 dan bukan saya, orangnya di Bekasi. Itu waktu itu di Pemuda, Jalan Rawamangun Pemuda itu. Jadi mindset kita tentang rizki itu ternyata sampai oksigen yang Allah sediakan itu adalah rizki. Ya kan? Oksigen, kita nggak pernah minta. Setiap kali kita ingin tidur nggak pernah kita minta, ya Allah sediakan oksigen untuk besok seharian aja. Kita nggak pernah minta gitu loh. Tapi luar biasanya Allah berikan kita oksigen, Allah berikan kita matahari, Allah berikan kita air. Makanya Allah katakan, "Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Kaliankah yang menurunkan air dari langit atau kami yang menurunkan? Itu air. Kemudian Allah mengatakan, bagaimana in asbaha ma'ukum ghaura famayatikum bima'im ma'in. Kalau seandainya air yang Allah turunkan kemudian dia membeku dan dia tidak bisa digunakan, siapakah yang bisa mengubah dan siapa yang bisa mendatangkan hal itu? Makanya kalau kita bicara tentang rizki tadi, maka kita katakan banyak sekali hal yang Allah berikan kepada kita dan itu rasanya nggak pernah kita syukuri. Padahal kalau kita betul-betul mau menyadari rizki yang Allah berikan kepada kita selalu tidak berbanding lurus dengan rasa syukur. Karenanya syukuri terus apa yang Allah berikan. Itu bukan cuma berupa harta, kesehatan, kemudian kesempatan. Yeah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat. Rasulullah mengatakan dua nikmat yang kebanyakan kita lalai. As-sihhatu wal faragh, sehat dan masa lapang. Nah ini kan coba kalau kita artikan bahwa nikmat di situ berupa rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat. Sekarang orang merasakan banget bagaimana sesungguhnya tatkala dia melihat, ya Allah yang tergolek, ya Allah yang sekarang sedang dirawat. Walaupun kita doakan pastinya bahwa mereka yang sekarang sakit apapun termasuk kena corona, tetap kita doakan. Tapi betapa as-sihhatu tajun la ya'rifuha illa saqim. Jadi kata para sastrawan Arab, kesehatan itu adalah mahkota. Dan dia tidak bisa dilihat kecuali oleh orang yang sakit. Masya Allah. Itu kan rizki. Coba mahkota yang di sana ada berliannya, yang di sana ada lapisan emasnya, begitu kan mahal sekali. Tapi kalau ada orang menyadari bahwa kesehatan itu adalah taj, adalah mahkota, la ya'rifuha illa saqim, baru tahu dia, ya Allah. Enaknya kalau gigi lagi nggak sakit itu.
Ya, Benar, benar, biji benar. salak aja bisa dikunyah loh. Itu yang melembek. Oh iya kan Lembek itu keberkahan Ramadan Iya, ya iya, kan. iya, iya, Biji iya. salak di bulan Ramadan bisa lembek. Betul. Di luar bulan Ramadan nggak bisa kan gitu. Betul, Masya Nah itu Allah. dia makanya. Saya berpikir itu biji salak beneran. Iya. Ya. Ternyata Ini kue biji salak. salak. Kue biji Yang salak pakai Pak gitu santan. maksudnya. Yang pakai santan itu. Iya. Aduh, pagi-pagi basi. Tapi ini Masya Allah saya juga pernah dengar kata guru kita Ustadz Maulana gitu. Ya namanya manusia itu kalau selama masih ada rizkinya itu nggak meninggal. Berarti sebenarnya saat ini kapanpun ini kita rizkinya dikasih terus sama Allah. Pasti. Sampai kita sebelum kita meninggal kan gitu. Pasti Kalau dong. udah habis rizkinya baru meninggal. Pasti, makanya sering saya tanyakan juga kepada misalkan jamaah ibu-ibu, ini saya tanya juga nih, ibu udah merasa cukup belum? Kalau yang cukup angkat tangan, pada angkat tangan, rezeki cukup alhamdulillah, benar cukup. Saya bacakan hadisnya, diriwayatkan dari ya Tirmidzi, saya katakan, lan yamuta ahadun qabla an yastaghfiya rizqahu. Iya. Seseorang tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum dicukupkan rezekinya. Nah. Akhirnya coba tadi yang angkat tangan lagi. Jadi angkat tangan Kenapa ya. coba? Karena belum cukup ternyata. Karena ngeri juga, Iya, karena iya, berarti iya, kita iya. kajian di depan para mayit. Ini Masya Allah luar biasa. Ini buat jamaah ya Islam itu Indah, ini senang banget ya. Alhamdulillah hari ini ada yang spesial dan baru lagi di Islam itu Indah. Dan ternyata bagus banget responnya dari jamaah yang ada di rumah. Nanti insya Allah di segmen 2 kita akan ada segmen mengaji online di rumah bersama Islam itu Indah. Dan insya Allah nanti akan dipandu guru kita Ustadz Syam. Nih izin nih Ustadz Syam nih hari ini mau ngaji surah apa nih Ustadz Syam nih? Surah yang ayat yang populer biasa dibacakan tapi insya Allah kita akan belajar sama-sama surah Ar-Ra'd, surah Ar-Ra'du ayat 11 insya Allah. Surah Masya Ar-Ra'du Allah. ayat 11. Ya nanti buat jamaah yang ada di rumah juga bisa mengaji online di rumah ya. Nanti kita ditemani juga seorang public figure nih yang penasaran kira-kira hari ini siapa nih ya. Pokoknya jangan tidur dulu, nonton dulu Islam itu Indah sampai selesai. Nah sekarang kita lanjutkan lagi nih, di zaman Rasulullah ini. Rasulullah itu adalah seorang pedagang. Ya, pedagang ulung nih yang pernah kita dengar ya di zamannya. Nah yang saya pengen tanyakan adalah mengapa Islam menganjurkan kita untuk berdagang untuk menjemput rezeki Allah. Kenapa harus berdagang Ustadz Maulana? Ada ungkapan rezeki 10, 9-nya dari perdagangan. 9 dari 10 rezeki itu dari perdagangan. Dari perdagangan. Nah, baik, minta maaf bismillahirrahmanirrahim tanpa menggurui, hanya mengingatkan dan menyampaikan buat kita semua lebih baik jadi pemilik daripada pegawai. Oh benar, benar. Nah, lebih baik buat usaha daripada ikut usaha. Iya. Nah, artinya apa di sini? Apa salahnya kita menjalankan jual beli? Nabi jual beli, Nabi berdagang, Nabi sukses dalam perdagangan. Kalau begitu salah satu sunnah Nabi adalah berdagang. Sekali lagi, salah satu sunnah Nabi adalah berdagang. Kenapa berdagang itu bagus rezekinya? Kenapa berdagang itu salah satu pintu rezeki? Karena berdagang itu menghargai hak milik orang. Kita hargai dengan materi. Kita beli barangnya itu. Berarti kita menghargai usaha orang. Jadi dengan membeli barang yang dibikin. Ya ada kue dikasih. Tapi ada kue yang dibeli. Itu berarti kita menghargai kuenya orang. Betul. Ada baju yang dikasih. Tapi ada baju dibeli. Berarti baju yang dibeli lebih berharga. Karena kita menghargainya. Sehingga ada barang lukisan sampai ratusan juta. Kenapa? Karena menghargai lukisan itu. Artinya apa? Orang-orang yang melakukan transaksi jual beli itu adalah bentuk penghargaan atas benda terhadap hak milik orang. Apalagi memenuhi kebutuhan, baik itu kebutuhannya penjual maupun kebutuhannya pembeli. Iya. Nah ingat ya, ketika sarana kebutuhan itu akan pasti orang akan beli. Bagaimanapun, pernah masker mahal. Karena kenapa? Orang butuh masker. Betul. Nah, sekarang masker banyak, nah, turunlah harganya. Iya. Apalagi orang sudah pintar bikin masker. Bikin sendiri. Ada yang dibikin dari kos kaki. Ada tisu aja jadi masker juga, Macam-macam. Apa artinya? Inilah kemuliaannya, faedahnya bagi orang yang mengadakan jual beli. Karena memenuhi kebutuhan orang. Bagaimana ada orang sampai butuh oksigen sampai melempar rumahnya orang. Tokonya. Iya, Ada saya dengar cerita tadi. Tadi barusan Oh, itu dari barusan. Ustadz. Itu pagernya Pak. Iya, iya. Bukan rumahnya pagernya. Pagernya. Iya, pagernya. Oh, pagernya ya. Kalau rumahnya ntar suruh ganti Oh rugi ya gitu. dia. Nah, ada cerita saya dengar itu. Apalagi itu artinya apa? Karena memenuhi kebutuhan. Bagaimanapun saya lagi butuh ini. Saya lagi butuh. Makanya penjual itu harus ikhlas. Sekali lagi, penjual itu harus ikhlas dan pembeli harus puas. Apa maksudnya? Saling bantu dalam kebutuhan. Ikhlas dia jual, ini sesuatu yang dia suka.
Tapi karena kali ini dia mau jual. Bisa jadi nggak ikhlas karena ditawar terlalu banyak nawarnya. Iya lemes dia. Harusnya makanya nawarnya jangan banyak-banyak nih Jangan. buat yang di rumah nih ibu-ibu terutama Jangan, nih. Yang suka nawar. ada istilah anak muda nih, Apa jangan tuh? terlalu Afgan. Terlalu Afgan, sadis Iya, maksudnya. Iya, kan iya. Afgan ada lagunya sadis. Lagunya sadis bener. Terlalu bener. sadis caramu. Apalagi? Apalagi? Menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang orang lain. Dengan cara apa? Kalau mau memiliki barang orang, beli. Beli. Iya. Jangan Ah, diambil, jangan dicuri. diambil. Inilah artinya apa? Penjual dan pembeli memberikan satu kehormatan, Masya Allah. kemuliaan. Masya Itu. Allah. Tapi saya senang nih ya, maksudnya Ya. pengalaman pribadi juga di klaster saya tinggal itu, Ya. sesama rumah itu saling berjualan. Ya. Jadi yang ini jualan ini, yang ini jualan ini, ntar ini beli yang ini, yang ini beli yang ini. Jadi saling mengisi. Ini Masya Allah Ya, luar ya. biasa bisa dicontoh juga di masa pandemi ini menjadi solusi untuk keluarga ya. Walaupun cuma hanya di satu klaster, Alhamdulillah berjalan terus ini Masya Allah. Nah sebelum kita lanjutkan lagi nih, saya mau ngajak jamaah yang ada di rumah nih atau Ustaz Syam juga nih yang kebetulan habis ini saya mau tanya nih ya. Mau nunjukin ada satu video nih yang sama-sama kita bisa lihat. Langsung aja deh biar seru ya, langsung aja kita lihat videonya, ini dia tayangannya. Sejumlah narapidana yang bebas melalui program asimilasi dan integrasi pencegahan penyebaran COVID-19 kembali melakukan tindak pidana di sejumlah daerah di Indonesia. Aksi kejahatan mereka beragam, mulai dari penjamretan, pencurian ponsel hingga mobil. Pemicu ulah residivis ini pun sama, yaitu mereka butuh uang untuk bertahan hidup. Maling sana, maling sini. Itulah yang dilakukan sejumlah narapidana pasca bebas melalui program asimilasi dan integrasi Kementerian Hukum dan HAM Indonesia sebagai pencegahan penyebaran COVID-19. Ada yang kembali menjamret, menjadi kurir narkoba, mencuri ponsel hingga kendaraan bermotor. Beberapa daerah di mana para napi asimilasi kembali berulah, diantaranya Pontianak, Jakarta, Surabaya, dan Bali. Aksi mereka dipicu sulitnya mendapat pekerjaan, terutama di tengah pandemi corona. Bayangkan, mencari kerja di Indonesia tidaklah mudah. Kondisi lalu semakin berparah dengan adanya pandemi wabah COVID-19. Berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja Indonesia, ada sekitar 100.000 lebih perusahaan yang terimbas COVID-19, tercatat per 16 April 2020. 83.546 perusahaan di sektor formal dan 30.794 perusahaan di sektor informal. Dengan jumlah karyawan 229.789 orang di PHK. Ya jadi kalau kita melihat sekarang ini banyak orang di PHK, ya kalau kita lihat juga tadi ada residivis yang dikeluarin tindak kriminal itu karena ada program asimilasi ya. Ini Masya Allah nih sebenarnya programnya udah baik nih, cuma pada saat di luar mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan, apalagi yang dipecat aja sudah banyak nih. Ya mau saya tanyain ini kalau sudah urusan perut nih kadang-kadang semua jadi gelap mata nih Ustadz, mohon izin sebelumnya ya. Kadang-kadang bicara masalah yang halal katanya susah, yang haram aja disikat deh gitu. Yang haram aja susah apalagi yang halal, sampai ada yang begitu juga yang ngomong nih Masya Allah. Gimana caranya kita tetap sadar agar kita tidak tercebur ke jalan sesat seperti apa yang tadi kita saksikan tayangannya. Mohon izin Ustaz Syam. Ini yang kesel nih yang residivis yang lain yang udah dibebasin gitu kan. Yang dibebasin tapi baik-baik ya, tapi aja. baik-baik Marah aja. mereka Mereka pasti marah banget nih, kita bisa Iya. dibalikin lagi kalau gara-gara ada teman-teman. Tapi ya benar tadi kata Mas Fadli, kalau udah urusan perut mungkin kadangkala ada orang yang gelap mata. Maka memang Allah sudah ingatkan di dalam Al-Quran. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, Allah katakan asyaiton ya'idukumul faqr. Setan itu akan mengiming-imingi kalian dengan kefakiran. Apa ya mengiming-imingi atau yang namanya menakut-nakuti, membuat kalian memikirkan yang namanya kemiskinan terus. Jadi setan tuh cara menggoda manusia salah satunya adalah udah kalau kamu nggak kerja kamu bakal jatuh miskin. Kamu mau ngapain sholat terus, mau ngapain nyumbang terus, kan ntar habis ini kamu. Dan pada akhirnya dia mengatakan udah ini kan udah darurat, kamu nggak punya pekerjaan, kalau kamu nggak nyuri maka kamu nggak bisa makan, ini kan untuk darurat aja nih. Maka itu cara setan untuk menjerumuskan manusia. Maka ketika ditanyakan manusia bisa menjadi gelap mata, Allah sudah memperingatkan di dalam Al-Quran bahwa setan akan menggoda kalian kepada kefakiran. Lalu bagaimana cara kita menghindarinya? Yang pertama, Allah ingin kita yakin benar bahwa rezeki itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min
دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. Ini ayat yang sangat sering kita dengarkan, cuma kita harus menambah iman, menambah keyakinan kita tentang ayat ini. Di mana Allah katakan tidaklah satu binatang melata pun, yang melata aja Allah jamin. Apalagi yang berjalan, apalagi yang merangkak, apalagi yang sampai berkeringat mencari nafkah untuk diri dan keluarganya. Allah pasti akan berikan rezeki kepadanya. Seperti yang dikatakan guru kita tadi, Ustaz Air mengatakan bahwasanya tidak akan meninggal seseorang sebelum dicukupkan rezekinya. Maka teringat kemarin almarhum Didi Kempot yang sedang naik-naiknya, viral-viralnya, Allah cabut nyawa beliau. Maka kami berpikir ini mungkin Allah selesaikan rezekinya. Jadi kadang-kadang Ustaz agak ketakutan juga kalau lagi banyak acara gitu. Banyak acara, banyak duit masuk, kayak ini Allah sedang mengangkat nama saya. Atau mau Allah diserahin, atau dikasih mau terus rezekinya kasih biar terus, habis gitu biar ya. selesai. Astagfirullah. Gitu, jadi kadang-kadang berpikir begitu. Jadi itu peringatan juga buat teman-teman sekalian, ketika Allah sedang kasih rezeki, bisa jadi Allah menginginkan kita untuk segera mengingat mati. Jangan sampai Allah sudah sempurnakan rezeki kita. Ya, jadi wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Kita harus siap mati kapan saja, entah tua ataupun muda, entah masih sukses ataupun sudah tidak sukses lagi. Wah, kemudian Allah katakan yakin lagi, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Kata Allah, manusia itu sesuai dengan apa yang diusahakannya. Bekerja sebagai seorang yang banting tulang itu pasti ada. Cuma sekarang yang membuat kita gelap mata adalah adanya orang-orang yang pengen hasil instan. Padahal ternyata dibilang susah cari kerja, ada kok orang-orang yang bahkan kemarin VT-nya kita putar, mereka nggak punya tangan tapi gergaji kayu tuh sampai pakai kakinya. Saya masih ingat banget video yang diputar oleh Islam Itu Indah, seseorang yang dikasih Allah kelebihan, Allah nggak kasih dia tangan, dengan tidak punya tangan tapi dia menggunakan kakinya untuk bekerja. Masa kita malu dengan orang-orang yang seperti ini? Maka Allah katakan wa laisa lil insani illa ma sa'a, maka dengan usaha Ya, sendiri. inilah gitu. gunanya manusia yang dikasih akal, perbedaan sama Allah Betul. dibandingkan binatang ya. Jadi Iya. sebenarnya ini tinggal menggunakan akalnya lagi nih, diputar lagi otaknya bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan rezeki yang halal gitu loh. Betul. Jangan menyerah begitu aja, ini Masya Allah luar biasa nih. Nah buat jamaah yang ada di rumah nih kita ada info ya. Nanti setelah ini kita akan ada segmen mengaji online di rumah aja bersama Islam Itu Indah. Dan insya Allah nanti akan dipandu oleh guru kita Ustadz Syam. Dan nanti ini sekali lagi nih kita ingatkan lagi nih Ustadz Syam nih. Kira-kira ya jamaah yang di rumah mau ikutan di surah apa, Insya Allah, ayat berapa? Surah Ar-Ra'du ayat 11 insya Allah. Masya Surah Allah. Ar-Ra'du ayat 11. Ya, nanti juga kita akan mengaji online di rumah ya. Nanti kita juga ditemani oleh seorang public figure yang penasaran kira-kira siapa nih bintang tamunya nih. Jangan tidur dulu, nonton terus Islam Itu Indah sampai selesai acara ya. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita tentang tema kita pagi hari ini, menjemput rezeki di masa pandemi. Masih panjang nih, tetap di Islam Itu Indah, jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Subhanallah, walhamdulillah.